Hukum. Satu kata yang sering terdengar berat, bahkan menakutkan bagi sebagian orang. Namun, di balik kata itu, tersembunyi makna yang jauh lebih dalam dan vital bagi kehidupan kita sehari-hari. Sering dianggap rumit dan jauh dari kehidupan sehari-hari, padahal hukum adalah denyut nadi bangsa. Ia hadir di setiap sudut kehidupan, dari rumah tangga, sekolah, hingga pasar dan jalanan. Tanpa hukum, masyarakat akan kacau, yang kuat menindas yang lemah, dan keadilan hanya jadi mimpi. Bayangkan dunia tanpa aturan. Tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada perlindungan bagi yang lemah, dan tidak ada keadilan yang bisa ditegakkan. Hukum memastikan setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Ia menjadi penyeimbang, agar tidak ada yang merasa di atas hukum, dan semua orang mendapat perlakuan adil. Bayangkan perempatan tanpa lampu lalu lintas. Kacau bukan? Lampu itu adalah hukum, mengatur demi keselamatan bersama. Setiap aturan kecil, seperti rambu lalu lintas, adalah bagian dari sistem hukum yang menjaga keteraturan. Hukum mengatur interaksi, bisnis, keluarga, hingga jalannya negara. Ia hadir dalam kontrak kerja, perjanjian jual-beli, hingga keputusan penting di parlemen. Ia memberi kepastian, rasa aman, dan fondasi masyarakat adil. Tanpa hukum, kepercayaan antar warga akan rapuh, dan pembangunan bangsa sulit tercapai. Memahami hukum bukan hanya tugas ahli hukum, tapi bekal dasar setiap warga negara, terutama generasi muda. Dengan pengetahuan hukum, kita bisa berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa. Dengan paham hukum, kita tahu hak kita, tidak mudah ditindas, dan bisa menuntut keadilan. Kita juga bisa membantu orang lain memahami hak dan kewajibannya. Melek hukum berarti berdaya sebagai warga negara. Kita bisa berkontribusi dalam menjaga keadilan dan memperjuangkan perubahan yang lebih baik. Mari kita telusuri sistem hukum Indonesia dengan cara sederhana dan relevan. Kita akan melihat bagaimana hukum bekerja, siapa saja yang terlibat, dan mengapa peran kita sangat penting. Anggap ini investigasi bersama, menelusuri jejak aturan yang membentuk negeri ini. Setiap aturan punya cerita, dan setiap cerita punya dampak bagi kehidupan kita. Dari mana hukum kita berasal? Apa saja sumbernya? Siapa penjaganya? Bagaimana hukum bisa berkembang mengikuti zaman? Semua pertanyaan itu akan membuka mata kita tentang betapa pentingnya hukum dalam kehidupan bangsa. Mari kita mulai perjalanan ini, dan temukan bersama mengapa hukum bukan sekadar aturan, tapi benar-benar denyut nadi bangsa Indonesia. Untuk memahami hukum Indonesia, kita harus menengok sejarah. Hukum di negeri ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dari perjalanan panjang bangsa yang penuh dinamika dan pertemuan berbagai peradaban. Sistem hukum kita adalah mozaik dari berbagai pengaruh, terutama civil law warisan Belanda. Pengaruh Eropa, khususnya Belanda, sangat kuat karena masa penjajahan yang berlangsung ratusan tahun, membentuk fondasi hukum modern Indonesia. Warisan ini hadir lewat VOC dan pemerintah kolonial, membawa hukum tertulis seperti KUHP dan KUH Perdata. KUHP mengatur tindak pidana, menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia hingga kini. KUH Perdata mengatur hubungan privat seperti jual-beli, perjanjian, dan warisan. Banyak aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang diatur oleh hukum perdata ini, mulai dari urusan keluarga hingga bisnis. Namun hukum kita tak hanya warisan Belanda. Ada kekayaan lain yang tak kalah penting, yaitu hukum adat yang telah hidup jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Jauh sebelumnya, Nusantara punya hukum adat, hidup dalam tradisi dan kearifan lokal. Hukum adat ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Setiap suku punya hukum adat sendiri, mengatur kehidupan komunal, mulai dari tata cara bermusyawarah, pembagian tanah, hingga penyelesaian sengketa secara damai. Sistem hukum Indonesia adalah perpaduan civil law, hukum adat, dan pengaruh hukum agama, terutama Islam. Hukum Islam juga memberi warna tersendiri, khususnya dalam urusan keluarga, waris, dan perbankan syariah. Inilah yang membuat hukum kita unik, cerminan sejarah dan budaya bangsa. Setiap unsur saling melengkapi, membentuk identitas hukum Indonesia yang khas dan berbeda dari negara lain. Pluralisme ini memperkaya sistem hukum Indonesia, membuatnya mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Hukum kita lahir dari pertemuan berbagai budaya dan peradaban, menjadi fondasi kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang majemuk. Setiap aturan punya sumbernya. Aturan-aturan yang kita kenal dan jalani sehari-hari tidak muncul begitu saja.
melainkan berasal dari proses panjang sejarah, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Sumber-sumber ini membentuk kerangka hukum yang menjadi pedoman hidup bersama di Indonesia. Hukum Indonesia berdiri di atas 3 pilar utama yang saling menopang satu sama lain, layaknya kaki-kaki bangku yang membuatnya kokoh dan seimbang. Pilar pertama adalah hukum tertulis, aturan resmi yang dibuat dan diundangkan negara. Mulai dari UUD 1945 sebagai dasar negara, hingga undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, semuanya disusun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara. Pilar kedua adalah hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum ini diwariskan secara turun-temurun, mengikat karena dijalankan bersama, dan mencerminkan kearifan lokal yang berbeda-beda di setiap daerah. Pilar ketiga adalah hukum agama. Nilai-nilai agama, terutama Islam, diakui sebagai sumber hukum nasional, khususnya dalam urusan perkawinan, waris, dan zakat. Namun, agama lain pun turut memberi warna dalam sistem hukum Indonesia. Ketiga pilar ini saling melengkapi dan berinteraksi, menciptakan sistem hukum yang kompleks, namun bertujuan keadilan dan keseimbangan antara kepastian, tradisi, dan nilai spiritual. Memahami sumber hukum membantu kita tahu mengapa aturan harus ditaati. Hukum tertulis memberi kepastian dan perlindungan, menjadi pegangan dalam kehidupan bernegara. Hukum adat menjaga kearifan lokal, memperkuat identitas budaya, dan memastikan tradisi tetap hidup di tengah perubahan zaman. Hukum agama menguatkan nilai spiritual dan moral, menjadi landasan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah fondasi hukum Indonesia, tertulis, adat, dan agama, yang bersama-sama membangun tatanan masyarakat yang adil dan harmonis. Semua demi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, agar setiap orang merasa dilindungi dan dihargai dalam keberagaman. Hukum tertulis adalah kitab suci negara, panduan resmi kehidupan berbangsa. Contoh utamanya, KUHP untuk pidana, KUH Perdata untuk urusan privat, dan Undang-Undang Lalu Lintas untuk keselamatan di jalan. Aturan tertulis memberi kepastian dan berlaku sama untuk semua. Melanggar aturan seperti tidak memakai helm, ada sanksinya. Itulah hukum bekerja nyata dalam hidup kita. UUD 1945 adalah hukum tertinggi, memuat prinsip dasar negara dan hak asasi manusia. Semua undang-undang harus tunduk pada UUD 1945. Jika ada undang-undang melanggar konstitusi, Mahkamah Konstitusi bisa membatalkannya. Hukum tertulis menjaga negara tetap di jalurnya. Inilah pondasi utama sistem hukum Indonesia. Hukum tidak tertulis, hukum adat dan kebiasaan, adalah kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Hukum adat, seperti waris matrilineal di Sumatera atau Sasi di Maluku, mengatur kehidupan dan menjaga kelestarian alam. Sanksi adat menunjukkan kekuatan hukum ini di komunitas. Hukum kebiasaan muncul dari praktik berulang, misal uang muka dalam jual-beli. Negara mengakui hukum adat dan kebiasaan selama masih hidup dan sesuai prinsip NKRI. Pasal 12B UUD 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. Pengakuan ini menjaga keberagaman hukum di Indonesia. Hukum negara dan tradisi bisa berjalan beriringan. Kearifan lokal memperkaya sistem hukum nasional. Inilah bukti modernitas dan tradisi bisa bersatu. Hukum butuh wasit. Di Indonesia ada 3 pilar utama: Mahkamah Agung, Tituska, dan Komisi Yudisial. MA adalah puncak peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Putusan MA bersifat final. MA juga mengawasi jalannya peradilan di bawahnya. MK lahir dari reformasi. Tugas utamanya menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menjaga konstitusi. MK juga memutus sengketa lembaga negara, membubarkan partai politik, dan sengketa hasil pemilu. KW mengawasi perilaku hakim, menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. KW berwenang mengusulkan hakim agung dan menindak pelanggaran kode etik hakim. Ketiga lembaga ini saling melengkapi, memastikan keadilan ditegakkan. Inilah penjaga benteng keadilan Indonesia. Sistem peradilan yang independen adalah kunci negara hukum. Sistem hukum Indonesia itu majemuk. Pluralisme hukum adalah ciri utamanya. Ada civil law nasional, hukum Islam, dan ratusan hukum adat yang hidup berdampingan. Negara tidak menyeragamkan hukum, tapi mengakomodasi keberagaman dalam bingkai NKRI. Contoh urusan perkawinan umat Islam diadili di peradilan agama. Sengketa tanah adat pakai hukum adat. Hukum tertulis tetap dominan, jadi acuan utama di kota dan urusan negara.
Hakim terikat pada undang-undang, tapi juga menggali nilai hukum adat. Pengakuan hukum adat membedakan Indonesia dari banyak negara lain. Hukum harus mencerminkan keadilan masyarakat, bukan sekadar aturan kaku. Perpaduan hukum tertulis dan kearifan lokal membuat hukum Indonesia dinamis dan unik. Dalam banyak aturan, mana yang harus diikuti jika bertentangan? Jawabannya, hierarki peraturan perundang-undangan. Bayangkan piramida di puncak UUD 1945, lalu TAP MPR, UU Perpu, PP, Perpres dan Perda. Aturan di bawah tak boleh bertentangan dengan yang di atas. Jika Perda bertentangan dengan UU, bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hierarki ini menjaga konsistensi dan kepastian hukum dari pusat ke daerah. UUD 1945 adalah kompas utama bangsa. Memahami hierarki ini penting agar kita tahu mana aturan yang sah. Inilah cara hukum Indonesia tetap teratur dan adil. Setelah memahami sistem hukum Indonesia, pertanyaannya, kenapa kita harus peduli? Hukum adalah fondasi Indonesia. Tanpa peduli, fondasi rapuh. Melek hukum membuat kita aktif, kritis, dan berdaya. Tahu hukum, tahu hak dan kewajiban, bisa melindungi diri dan orang lain. Pengetahuan hukum adalah kekuatan menuntut keadilan. Tanpa pemahaman, kita hanya jadi penonton atau korban ketidakadilan. Peduli hukum adalah bentuk partisipasi membangun negara. Dengan melek hukum, kita bisa mengawasi, memberi masukan, dan mendorong pemerintahan bersih. Masa depan hukum ada di tangan kita. Pilih peduli, belajar, dan bersuara. Mari jadi generasi melek hukum demi Indonesia yang adil dan beradab.